Berarti Anda sangka Anda menggunakan e-resource. Pak Prabowo Subianto, ini ahli penipu forensik rekayasa Polri, bekerja sama dengan Tito Karnavian. Makanya saya dikasih hadiah posisi ini. Enggak ada, itu fitnah. Oke, kita tunjukkan. Saya akan laporkan. Saya sudah sampaikan ini. Anda fitnah. Saya sudah sampaikan ini ke Prabowo Subianto. Kenapa kau pakai laptop? Siapa yang pakai? Itu metadata. Anda bohong. Siapa yang pakai berarti kenapa ada di metadata? Anda itu nggak ilmiah, nggak paham dijelasin. Di laptop kalau dipakai baru tertanam di metadatanya. Parah. Di laptop saya laporkan ke presiden dong. Parah loh. Ahli forensik penipu kok. Rumah. Oh, ini rumah. Oke, kita di luar. Jangan, harus diliput publik. Jangan. Harus diliput publik. Ini kebenaran kan? Anda butuh kebenaran kan? Makanya kebenaran tidak boleh. Ayo kita debat di depan publik. Ini saksi. Ayo. Jangan pegang saya. Nah, ini enak kan? Ayo. Saya juga. Oke, sini. Gak apa-apa saksi. Sini. Gak usah Pak. Gak apa-apa, santai aja. Sini. Apa yang saya bisa bantu untuk Pak Arisman? Pak Arisman sudah datang sini, saya hargai sekali. Di atasnya ilmu itu ada adab. Iya. Dan Anda punya adab. Pak Arisman di sini sebagai tamu. Udah nggak usah bicara adab, nggak usah bicara. I don't care about adab. Your adab pun aku nggak tahu. Gini, bentar dulu. Saya tanya dulu poin tuh. Nggak usah. Poin to point itu sesuai keinginan Pak Arisman. Pak Arisman itu jawab aja dulu, nggak usah dulu. Kan? Kenapa Anda pakai e-resource dan remake? Untuk mencari kebenaran. Iya, jawab dulu itu. Anda pakai nggak? Saya tanya untuk mencari kebenaran. Anda pakai nggak e-resource dan remake? Saya tanya dulu itu, nggak usah yang lain-lain. E-resource Anda pakai nggak? Kalau gitu Anda bukan mencari kebenaran. Loh, iya makanya e-resource Anda pakai nggak? Anda bukan mencari. Tadi Anda menyangkal, sekarang saya tanya lagi. Anda pakai e-resource nggak? Saya tanya metadata Loh, kan? iya makanya saya tanya dulu. E-resource Anda pakai nggak? Saya jelasin ya. Iya. Jelasin dulu. Iya. Saya jelasin kan namanya ilmiah. Ilmiah itu butuh penjelasan nggak? Saya tanya. E-resource, iya. Ilmiah butuh penjelasan. Iya, dan remake, iya itu aja. Saya Jelaskan. Ketika itu file dibuat sama kamera itu, kemudian di situ ada metadatanya. Dan metadata mencantumkan bahwasanya itu dibuat dengan handphone itu Xiaomi. Apakah nggak usah bicara lain, itu kita bicara di VR Telview. Kita bicara di VR Telview 161S. Nggak usah yang lain-lain. Saya nggak butuh pengetahuan Anda, saya cuma ingin jawaban itu. Ya enggak, ini di VR Telview beda dengan HP. Ilmiah butuh penjelasan nggak? Kalau kita Anda bukan ilmiah. Jawab aja jujur. Anda butuh ilmiah. Muhammad Nur Al Azhar. Anda pakai e-resource atau tidak? Di PK Anda aku itu. Anda bukan ilmiah namanya, Anda memaksa. Loh bukan. Di sini. Metadata Anda ini. File 7 nih. Oke. Nih. Oke. E-resource. File CH01. Coba baca. CH03, CH07, CH09. Baca di depannya. CH17. Baca depan apa? Ini metadata. Itu dari mana saya tanya? Saya tanya dulu, kenapa Anda pakai e-resource? Itu tahu. Itu dari mana? Jawab dulu itu. Saya mau Untuk apa pakai itu? Saya jelaskan Untuk apa? Jawab dulu. Ini ilmiah loh. Ini metadata loh, Saya jelaskan ya. Ya. Ini file-file ini berasal dari flash disk. Ketika flash disk itu dibawa ke lab digital forensik, ini loh flash disknya. Oke, minta tolong diperiksa. Kemudian file itu kita lakukan pemeriksaan. Kemudian di dalam pemeriksaan itu ada namanya pemeriksaan metadata. File itu menyimpan metadata.
file itu adanya di flash disk. Begitu kita baca, ternyata ada beberapa file pakai write soft, ada beberapa file tadi udah disebutkan tidak pakai write soft. Artinya yang membawa write soft itu adalah file yang ada di flash disk. Yang bawa flash disk siapa saya tanya? Siapa? Penyidik. Penyidik Oh, jadi penyidik yang pakai e-red soft. paham kan maksudnya? Nah, makanya saya tanya sekarang penyidik ya. Nah, sekarang Biar saya tanya besok ke Polda Metro Jaya. Ya, ya. Berarti e-red soft bukan Anda. Yang menggunakan e-red soft bukan Anda. Jawab dulu itu. Tadi kan dibilang dari penyidik flash disk. Oke. Ya. Kan butuh penjelasan kan? Iya. Oke. Berarti enggak usah belok-belok dulu. Enggak. Berarti flash disk yang Anda gunakan sudah ada file video di mana metadatanya adalah ada e-red soft. Ini tandanya Anda nggak baca. Nggak baca saya. 2 tahun saya menulis ini, bro. Di mana? Loh. Di Yamaguchi. Kok di Yamaguchi? Enggak di apa? Di Sriwijaya. Iya. Nah, Sekolah aja nggak jelas dulu. Ya terus jawab. oke. Tadi sama ngajak diskusi sama Berarti gini. Sebelum melanjutkan ini, berarti di flash disk itu diterima dari penyidik yang sudah metadatanya ada e-red soft. Berarti bukan Anda gitu. Ini baca. Biar saya laporkan ke Propam, berarti bukan Anda. Silakan. Berarti e-red soft bukan Anda. Dengerin saya. Penyidik. Saya mau butuh penjelasan. Tadi loh jawaban tadi tuh. Tapi itu. Iya, berarti penyidik. Anda ini kayaknya Tadi flash disk. Anda tuh ini yang nggak Enggak. saya bingung. Sombong Ya, banget. Enggak, ini itu butuh penjelasan. Iya, makanya tadi penjelasan Anda saya konfirmasi lagi. Berarti flash disk, Anda pernah jadi dosen, metadatanya. kan? Anda pernah jadi dosen kan? Ketika dosen itu. Jangan bawa dosen. Oh iya. Saya juga dosen. Oke, sekarang saya tanya, balik lagi. Oke. Balik lagi. Flash disk Anda terima file videonya dari penyidik. Di dalam itu file videonya Anda periksa metadata, sudah ada e-red soft dan remake. Iya. Berarti penyidik. Tanya aja sama Biar penyidik. oke, biar saya laporkan. Berarti penyidik ya. Iya, tanya aja. Ya. Silakan. Karena itu file editor, multimedia, tidak boleh dipakai oleh ahli forensik. Kenapa Iya, itu penyidik. Oh, penyidik ya, dari Tanya penyidik. sama penyidik. Ayo. Oh. Ayo. Kenapa waktu sidang PK dulu? Nah, Sidang PKJ sudah longsor kemarin, Anda bilang itu software tertanam pada DVR Telview. Jangan bohong. saya bilang itu sangat mungkin. Saya bilang. Kok sangat mungkin nggak ada itu? Ini Windows. Udah tahu itu Windows. Windows. Anda tahu. DVR Telview itu apa? Anda tahu itu Apa? rasanya itu OS-nya apa? OS-nya apa? Anda tahu OS-nya DVR apa? Telview apa? Saya mau tahu OS-nya apa. Linux. Belum tentu. Oh, belum tentu. Ayo kita periksa. Periksa saja. Anda tahu Linux itu dari apa kernelnya? Apa kernel Linux itu? Udah, nggak usah ajar saya kernel OS Linux. Oke ya, berarti Enggak. udah P, ini berarti data itu dari penyidik. Anda ilmiah kan? Iya, makanya saya tanya Iya, sekali makanya lagi. saya tanya juga. DVR Saya nggak ada masalah. Oke, berarti Saya itu silakan. datanya Anda dari paham nggak? Anda paham nggak? di resop dari penyidik. Iya. Oke, itu aja. Silakan. Saya akan laporkan Anda. Berarti penyidik ya. Anda menyalahkan penyidik. Siapa yang bilang menyalahkan? Loh, kan saya bilang tadi flashdisk dari penyidik saya cerita di resop. faktanya. Anda akui itu tertanam dalam DVR Telview. Enggak, itu ada di file flash disk. Anda yang menyalahkan, Anda memang suka menyalahkan. Kok menyalahkan orang? Anda memanipulasi mulutmu. Parah kau. Rekamannya menyebutkan Anda menyalahkan, itu enggak bagus. Kok nggak bagus loh? Iya, enggak bagus. Maksudmu apa nggak bagus? Iya, karena ilmiah. Saya jelaskan ilmiah. Iya, ilmiahnya mana kau pakai? Jangan dekat Itu kau. juga udah saya buat itu ilmiahnya. Iya kan? Bau. Iya, kan bahasanya. Loh, bukan. e-red soft. Iya. Remake kau pakai untuk Iya. kau kabur-kaburkan. Tahu nggak kau? Utilitasnya tahu? Anda tahu itu? Utilitasnya tahu? Apa itu untuk apa? Saya tanya. Anda kan Berubah dimensi frame, lagi frame, oke. yang membahas Di-red soft. yang menampilkan display aspek ratio jadi 1:1 siapa di persidangan yang pakai YouTube 3 kali distorsi Kan yang nggak kau kasih. saya kasih di persidangan Siapa yang kasih? kita konfrontasi di September 2016 Itu karena nggak dikasih. saya bilang Ya saya harus periksa. Perlu waktu lama. Anda sudah berapa bulan sama kau? Anda ambil di jaksa penuntut. Sudah kuakui. Silakan E-red majelis soft. hakim. Anda nggak bilang nggak mau. E-red soft kau yang pakai. Anda bilang Kau yang pakai.
Anda bilang sendiri nggak bisa periksa karena lama. Memanipulasi, Anda kabur-kaburan. itu kan manipulasi. Malu, coba dicek di YouTube. Cek di YouTube. Cek di YouTube, bagaimana cek di YouTube? Anda memanipulasi YouTube 3 kali di sosial, Anda tampilkan di persidangan. Kemudian saya bilang, silakan konfrontasi, silakan ambil di barang buktinya di jaksa. Tinggal putar penjelasan. Anda bilang Gini. itu bodoh. Sekarang ini, lama. berarti Anda tidak bisa. Berarti Anda sangkal Anda menggunakan e-shop. Pak Prabowo Subianto, ini ahli penipu forensik rekayasa Polri, bekerja sama dengan Tito Karnavian. Makanya saya dikasih hadiah posisi ini. Nggak ada. Itu fitnah. Oke, kita tunjukkan. Saya akan laporkan. Saya sudah sampaikan ini. Anda fitnah. Saya sudah sampaikan ini ke Prabowo Subianto. Kenapa kau pakai e-shop? Siapa yang pakai? Itu metadata. Anda bohong. Siapa yang pakai berarti kenapa ada di metadata? Anda itu nggak ilmiah, nggak paham-paham dijelasin. E-shop kalau dipakai baru tertanam di metadatanya. Parah. E-shop, saya laporkan ke presiden dong. Parah kok. Ahli forensik penipu kok. Sekarang kau sangkal kau menggunakan e-shop, remake. Saya akan datang lagi. Parah. Anak orang di penjara 20 tahun. Hanya kau pakai e-shop. Ahli rekayasa kau. Nggak mengakui dia ya. E-shop dia pakai. Dan dia bilang itu sudah berasal dari flash disk oleh penyidik. Jadi dia seolah-olah penyidik ya yang sudah menggunakan e-shop dan remake. Jadi dia mau lepas tangan, cuci tangan bahwa dia telah menggunakan software editor, multimedia editor yang bisa mengotak-atik ukuran frame, dimensi frame, ya, laju frame dan kodek. Itulah si penipu itu. Sekarang dikasih hadiah sebagai Direktur Pengelolaan Administrasi dan Informasi. Ya. Bang, itu bukunya nggak dikasih ke dia, Bang? Untuk apa? Belilah. Ya. Yang pasti sumber saya tadi sudah saya tunjukkan, dia nggak bisa berkelit di metadata. Di metadata di BAP mereka. Di BAP dia ini. Sumbernya adalah BAP, berita acara pemeriksaan ahli. Namanya Muhammad Nur Al-Azhar, si penipu. Si penipu, si perekayasa yang menyebabkan 20 tahun Jessica di penjara. Dipidana, ya, 20 tahun. 8 tahun di penjara, 4 bulan di sel tikus. Siapa yang nyuruh dia? Nggak mungkin dia capek-capek pakai multimedia editor, e-shop. Ya, pasti disuruh Krisnamurti dan si Tito Karnavian. Makanya dia dikasih hadiah di sini sebagai direktur. Di saat menterinya Tito Karnavian. Ya, di saat menterinya Tito Karnavian. Tapi tenang saudara. Ya, ini buku sudah saya serahkan kepada Prabowo Subianto. Nanti akan diteliti oleh ahli forensik di Mabes TNI. Kalau di Mabes Polri sama aja penipunya kayak dia. Ya, Muhammad Nur Al-Azhar. Ya, oleh karena itu, saudara, ya inilah bentuk bagaimana polisi-polisi busuk disebarkan ke kementerian-kementerian. Katanya ada 4.000 polisi. Salah satunya si Muhammad Nur Al-Azhar ini. Ya, yang menyangkal bahwa dia telah menggunakan e-shop dan remake. Seolah-olah itu berasal dari flash disk yang diserahkan ke dia oleh penyidik. Berarti dia mau cuci tangan. Ya, menuduh penyidik itu yang melakukan manipulasi itu pakai software gratisan, multimedia editor, e-shop dan remake. Mungkin nggak penyidiknya tahu soal software. Ya, nggak ada, itu dia itu yang megang itu. Ya, mana ada penyidik tahu itu masalah kayak gitu-gitu. Dia itu. Ya, saya akan laporkan ke Muhammad Nur Al-Azhar, ya, ke Mabes Polri. Tunggu aja kalau Kapolri ganti. Sehari Kapolri ganti langsung saya laporkan kau. Enak kali kau. Ya, hanya demi jabatanmu kau rekayasa anak manusia. Ya, terkutuklah kau, kena karma nanti putrimu seperti itu. Tadi mau diajak ke ruangannya gimana itu, Bang? Untuk apa saya ke ruangannya? Ini ruangan umum ini. Kalau dia benar, kenapa kalian diusir? Ya, e-shop Muhammad Nur Al-Azhar ini akan menjadi mimpi burukmu. Kalau akan disel tikus, sama seperti Jessica. Jangan kau salahkan penyidik ya.
Kau salahkan penyidik yang menggunakan e-Redshop, padahal pada sidang PK Jessica Wongso Agustus atau November 2024 tahun lalu, dia bilang ke hakim, bilang apa? 15 September ya. Dia bilang apa? E-Redshop itu software tertanam di DVR TeleView. Tadi dia sangkal. Dia sangkal. Ya, dia sangkal. Dia menipu lagi di depan hakim. Ya. Menipu di depan hakim, memberikan kesaksian palsu supaya dipenjara Jessica. Kalau saya nggak teriak, nggak mungkin Jessica itu bebas bersyarat sekarang. Masih di penjara. Ya. Muhammad Anwar Azhar, saya akan datang lagi, dan kita media massa akan lebih besar untuk mengusir dia. Nggak layak si penipu ini menjabat jadi pejabat publik, dibayar oleh gaji kita. Si penipu ini, si perekayasa ini. Ada pertanyaan? Jadi tadi nggak minat bang ke dalam ruangannya, kenapa? Ya cukup sampai di situ, dia maunya kan. Nanti face to face, ajak deal nanti kan. Makanya harus ini, harus ada. Mau diajak Ya, deal gitu. ya bisa jadi dengan cara apapun. Ya, setelah ini kita bisa ke Mendagri, si Tito Karnavian kita datangi. Ya, Tito kalau adalah jenderal paling barbar, brutal, biadab, yang merekayasa anak manusia. Kau suruh si Muhammad Anwar Azhar untuk mengabur-aburkan pakai e-Redshop, software gratisan, multimedia editor yang bisa memperkecil ukuran frame sehingga ketika diperbesar jadi kabur, terus diedit seolah-olah Jessica yang memasukkan cyanida, seolah-olah Jessica yang menaruh sedotan di atas di dalam gelas, padahal itu hasil pengaburan pakai e-Redshop dan Premix. Ini bukti bahwa di Republik ini kita dikuasai oleh mafia, manusia munafik, pengecut, ya, tukang tipu kayak Muhammad Anwar Azhar ini ditempatkan sebagai direktur. Nggak tahu malu dia dengan anak buahnya tadi. Kita ribut-ribut. Penipu kau, Muhammad Anwar Azhar. Kau menyalahkan penyidik, kulaporkan kau. Ya, kau bilang berasal dari flash disk ya. Hati-hati kau. Kau lihat, ya, saya datang lagi Muhammad Anwar Azhar. Saya akan bawa YouTuber lebih banyak lagi. Oke pemirsa, gitu dulu. Ya, sekian. Bahwa hari ini dia menyangkal, katanya penyidik yang memberikan flash disk dan isinya file video yang metadatanya sudah punya, di dalamnya tercatat e-Redshop. Bohong itu. Mana tahu apa-apa itu penyidik itu. Dikasih, diambil DVR ya diserahkan sama dia. Dia olah pakai e-Redshop, makanya tercatat di metadatanya ada e-Redshop. Ya, dia kira tidak ada yang berani men-challenge dia. Ya, ternyata ketangkap basah si penipu ini. Ya, polisi bajingan kayak Muhammad Anwar Azhar ini, Pak Prabowo Subianto, nggak layak lah Pak. Pak, pecat, pidanakan, Nusa Kambangan kan Pak. Baru rakyat bisa maju. Sampai jumpa di tempat lain. Oke, bye-bye.